Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 dampak buruk kalau seandainya teman-teman makan tidak teratur. Teman-teman pernah bangun kesiangan ataupun memang tidak terbiasa sarapan pagi. Kemudian teman-teman juga sering menunda-nunda makan siang karena sibuknya pekerjaan ataupun pada makan sore hari ataupun malam harinya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman sering melakukan hal ini ataupun makan secara tidak teratur, ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Banyak penelitian yang mengatakan kalau seandainya kita makan secara tidak teratur, itu tidak bagus untuk tubuh ya. Tubuh kita mudah terkena penyakit-penyakit, misalkan obesitas ataupun berat badan berlebih, kemudian juga tekanan darah tinggi, dan juga diabetes. Secara keseluruhan, kalau seandainya kita makan tidak teratur, intinya tidak bagus untuk tubuh kita. Kok bisa makan tidak teratur bikin tubuh kita sakit? Nah, jadi teman-teman, secara tidak sadar ya, tubuh kita itu ada namanya jam internal tubuh. Jadi proses biologis ini berjalan ataupun bekerja sekitar 24 jam. Jam biologis tubuh ini dia mengatur mulai dari pola makan, tidur, ya, produksi hormon, kemudian juga level glukosa dan insulin, suhu tubuh, produksi urin, regenerasi sel, kemudian juga nafsu makan, pencernaan, metabolisme lemak. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman makan tidak teratur, ini bisa mempengaruhi jam internal tubuh, khususnya pada organ usus dan hati. Akibat makan tidak teratur, masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan diantaranya yang pertama adalah gangguan pencernaan. Kalau seandainya teman-teman makan tidak teratur, ini menurunkan energi dalam mencerna makanan dan juga energi dalam menyerap makanan. Proses pencernaan itu akan terganggu. Nah, saya kasih contoh ya. Sistem pencernaan kita itu kan seperti mesin juga ya, mengolah, memproses makanan, menyerap makanan. Nah, yang dinamakan mesin kan juga butuh bahan bakar. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak makan secara teratur, bahan bakar untuk memproses ini kan juga akan ikut terganggu. Nah, itulah mengapa sistem pencernaan bisa terganggu. Yang kedua, perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini paling sering terjadi pada wanita ya. Jadi pada wanita ketika dia melewatkan makan pagi, tidak teratur makan siang, begitu juga dengan malam, ini akan terjadi gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini paling sering ya kenaikan berat badan ataupun obesitas, kemudian juga mengalami menstruasi ataupun pola mens yang tidak teratur, bisa memendek dan juga bisa memanjang ataupun mensnya jadi lama. Yang ketiga, kenaikan berat badan. Kalau teman-teman makan tidak teratur, ini bisa terjadi kenaikan berat badan ataupun obesitas. Obesitas ini adalah penumpukan lemak di dalam tubuh. Jadi berat badannya tidak ideal ya, banyakkan lemak ya daripada otot. Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jam internal tubuh terganggu. Jam internal tubuh itu juga mengatur tentang nafsu makan, sinyal lapar ya, sinyal kenyang. Kalau seandainya jam internal tubuh terganggu, tubuh akan bingung, ini memang beneran lapar, ini atau sudah kenyang. Nah, ini agak miss. Nah, jadi agak susah membedakan mana lapar, mana kenyang ya. Maunya makan terus. Nah, jadi bisa meningkatkan berat badan. Yang keempat, kadar gula darah tubuh itu akan meningkat. Kalau teman-teman makan tidak teratur ya, kadar gula darah tubuh itu bisa meningkat. Karena ini meningkatkan resiko terjadinya resistensi insulin dan penumpukan lemak. Nah, ini bisa terjadi gangguan diabetes ataupun penyakit diabetes dan juga penyakit kardiovaskular lainnya. Yang kelima itu kram perut. Nah, jadi paling sering kalau seandainya teman-teman makan tidak teratur, sibuk akibat pekerjaan ya, ini adalah kram perut. Nah, kram perut ini bisa terjadi akibat misalkan ya asam lambung naik ke atas ataupun reflux lambung, kemudian juga tukak lambung, infeksi lambung ataupun penyakit lambung, intinya gangguan pada lambung. Nah, kalau seandainya perut dalam keadaan kosong lama, tiba-tiba teman-teman isi, bisa banyak misalnya diisi banyak sampai kekenyangan, ini bisa menimbulkan kembung. Nah, jadi kalau seandainya perut lama kosong tiba-tiba diisi mendadak, ini bisa menimbulkan kembung. Dan kelebihan gas ya.
Kemudian juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Inilah mengapa terjadinya kram perut. Yang keenam, terbiasa melewatkan waktu makan. Kalau seandainya teman-teman melakukan kegiatan ini ataupun hal buruk ini berulang kali ya, terus-menerus, ini akan menjadi kebiasaan. Misalkan teman-teman bangun pagi tidak sarapan, ya lama-lama kebiasaan. Begitu juga dengan siang sering menunda waktu makan, ini akan terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa ya, kebiasaan buruk ini terbiasa, ya ini bisa meningkatkan resiko-resikonya terjadinya penyakit ataupun gangguan pada tubuh. Nah, jadi untuk mengatasinya teman-teman harus buat perencanaan. Biasakan bikin jadwal makan. Kemudian yang tadinya tidak biasa sarapan pagi ya diusahakan sarapan sesibuk apapun ya. Sepadat apapun aktivitas itu diusahakan sarapan, teratur makan siang, begitu juga dengan makan malam. Jadi tidak ada menunda maupun melewatkan waktu makan. Kemudian dalam mengkonsumsi makanan juga harus memperhatikan nilai gizi, jangan sampai ya banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, makanan goreng-gorengan ya, bukan makanan yang tidak sehat lainnya. Intinya makan sayur buah ya, biasakan makanan yang tinggi serat. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi lemak baik ketimbang lemak yang jahat. Oke teman-teman, sudah paham ya apa sih yang ditimbulkan kalau seandainya kita sering melewatkan waktu makan ataupun makan tidak teratur. Itu ada 6 tadi, silakan diulangi kalau belum paham. Nah, semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja, like dan komentar juga ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.